Nah, karya seni yang tak ternilai harganya ini ya, digambarkan kemegahannya itu ya lebih megah dari yang pernah dibayangkan. Kenapa harus dibayangin, Mbak? Karena ya sayang banget ya, sejak tahun 1941 tepat beriringan Perang Dunia Kedua, ruangan Amber ini dinyatakan hilang. Halo semuanya, selamat datang di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Hari ini dengan suasana baru ya, menampilkan background tembok yang buruk ini dan rambut yang alay ini ya. Aku mau bahas tentang Amber Room atau kamar Amber. Di sini mungkin ada yang pernah dengar ya tentang Amber Room. Ya, Amber Room adalah salah satu ruangan paling terkenal, legendaris sekaligus misterius di dunia. Bahkan ya, ruangan ini tuh pernah disebut-sebut sebagai keajaiban dunia ke-8. Nah, penasaran bagaimana itu ya kisah tentang Amber Room ini dan apa yang membuat ruangan ini tuh begitu spesial? Tanpa ABCDEFG, langsung aja kita bahas. Jadi Amber Room atau ruang Amber adalah sebutan untuk ruangan yang memiliki dinding berlapiskan emas dan juga di dalamnya ini ya terkandung panel-panel batu Amber. Ruang Amber ini ya pertama kali dibuat tahun 1701 sebagai bagian dari istana Charlottenburg atas gagasan Frederick I, yaitu Raja Prusia pertama, sebagai hadiah untuk istrinya yaitu Ratu Sophie Charlotte. Nah, ruang Amber ini ya didesain oleh seniman asal Jerman Andreas Katter dan dibangun oleh pengrajin Amber asal Denmark bernama Gottfried Wolfram hingga tahun 1707. Dan kemudian ya pembangunan ini diteruskan oleh Ernst Sachs dan Gottfried Thurau dari Danzig hingga kematian Sophie Charlotte dan Frederick. Dan setelah itu ya pada tahun 1716 rupanya nih ya Raja Frederick William I, yaitu putra dari Raja Frederick I ini menerima kedatangan tamu, yaitu Kaisar Rusia bernama Tsar Peter the Great atau Tsar Peter. Nah, rupanya nih ya Kaisar dari Rusia ini ya terkagum-kagum pada keindahan Amber Room. Nah, karena hubungan kedua negara ini amatlah deket ya besti, Raja Frederick William ini kemudian meminta Rusia untuk menjadi sekutunya sekaligus melawan Swedia. Nah, sebagai hadiah nih imbalan tuh ya, ia lalu memberikan ruang Amber tersebut. Nah, setelah disetujui nih akhirnya ruang Amber ini pun berpindah tempat dari Jerman ke Rusia. Tepatnya nih ya, Amber Room ini diletakkan di Istana Catherine atas usul dari putri Tsar Peter yaitu Putri Elizabeth. Nah, selama berada di Rusia ya, ruang Amber ini mengalami beberapa kali renovasi dan juga perluasan serta penambahan batu permata dan emas. Batu Amber yang mengisi ruangan ini pun ya sampai melonjak jumlahnya itu hingga 6 ton. Mungkin di sini ya nggak ngerti perbatuan ya, kayak asing banget gitu ya dengan batu Amber. Oke, aku sedikit jelasin ya, apa sih itu batu Amber? Batu Amber ini yang merupakan jenis batuan yang tercipta dari getah katilayu yang merupakan sejenis resin alami yang berasal dari pohon yang telah menjadi fosil. Batu Amber ini ya digolongkan dalam kelas permata yang kebanyakan ya memiliki umur ini kurang lebih sekitar 30 sampai 90 tahun. Dan yang paling tua nih ya bisa mencapai umur 320 tahun. Yang unik dari batu Amber ini ya adalah terkadang ini ya terdapat fosil hewan seperti serangga ataupun tanaman langka di dalamnya, sehingga nih ya menambah keindahan batu tersebut. Ya makin langka dan unik ya makin mahal harganya tuh batu. Wah, bayangin aja tuh ya 6 ton harganya berapa ya, belum lagi emasnya. Nah, karya seni yang tak ternilai harganya ini ya digambarkan kemegahannya itu ya lebih megah dari yang pernah dibayangkan. Kenapa harus dibayangin, Mbak? Karena ya sayang banget ya sejak tahun 1941 tepat beriringan Perang Dunia Kedua, ruangan Amber ini dinyatakan hilang.
Dunia Kedua berlangsung ya, yang dimulai tahun 1939, Ember Room ini rupanya telah menjadi incaran Nazi Jerman. Awalnya nih ya, Rusia ini mencoba memindahkannya ke Leningrad dan menyembunyikan ruangan ini dengan memasang wallpaper di muka ruangan dengan harapan Nazi Jerman ini akan tertipu. Namun ternyata ya, upaya pada waktu itu gagal tetot. Hitler sebagai pemimpin Nazi nih ya, sangat mengetahui sejarah ruang Ember tersebut. Di matanya nih ya, karya seni itu adalah buatan Jerman dan harus dikembalikan lagi ke tanah air agar bisa dinikmati oleh bangsanya. Ya seperti sudah saya jelaskan di awal ya, ruang Ember itu pertama kali dibangun di Prusia, yaitu kerajaan bangsa Jerman. Dan akhirnya nih ya, pada tahun 1941 Nazi ini mendatangi Uni Soviet dan merampas berbagai karya seni berharga di negara tersebut, termasuk Ember Room. Hanya butuh waktu 36 jam ya bagi Nazi untuk mengambil semua isi Ember Room dan langsung membawanya ke Jerman. Dan setelah itu ya, pada tahun 1944 terjadilah pertempuran Königsberg yang berakhir Jerman ini menyerah kepada Uni Soviet, yaitu tepatnya pada 9 April 1945. Nah, banyak dugaan yang berkembang ya bahwa Ember Room adalah salah satu tempat yang habis terkena serangan tersebut. Namun beberapa percaya bahwa ruangan ini berhasil diselamatkan. Ketika perang berakhir ya pada 1945 itu ya, Soviet ini mencoba merebut kembali Ember Room. Tapi ya sayangnya, keajaiban ke-8 dunia itu ya tidak pernah terlihat lagi. 70 tahun terakhir ya, banyak rumor yang tak terhitung ya mengenai keberadaan Ember Room ini. Ada yang bilang ya hancur dalam pengeboman pertempuran Königsberg gitu ya. Ada yang menyatakan juga bahwa itu terkubur di suatu tempat di pegunungan biji atau terkubur di sebuah kapal selam yang tenggelam ke dasar Laut Baltik. Klaim lainnya juga mengatakan ya, ruangan tersebut ini berada di tambang garam tua di perbatasan Ceko. Yang paling tidak masuk akal ya juga menyatakan bahwa Stalin ini membangun ruang Ember palsu, sehingga nih ya, Nazi Jerman ini bahkan tidak pernah mendapatkannya. Pokoknya banyak banget ya rumor yang beredar mengenai ruangan ini. Sebagian orang ini percaya bahwa ruangan tersebut masih tersembunyi di suatu tempat rahasia sampai saat ini. Dan setelah itu ya, tahun 1979 Rusia ini membangun replika ruang Ember dengan desain sama persis seperti aslinya di Istana Catherine, dengan mencontoh gambar asli foto hitam putih yang dulu ya, yang jadul. Nah, pembangunan ruangan super mewah ini ya menghabiskan biaya lebih dari 12 juta USD dengan pembuatan kurang lebih ini 24 tahun. Sebagian biaya pembuatan ruangan ini ya juga disumbang oleh perusahaan Jerman. Ruang Ember adalah karya seni yang tak ternilai harganya dengan fitur arsitektur yang luar biasa mengagumkan, seperti penyepuhan, ukiran, panel ember, daun emas, batu permata, dan cermin. Dengan semuanya itu ya disorot dengan cahaya lilin. Dan selain itu juga ya terdapat patung malaikat dan anak-anak. Fitur unik dan keindahannya yang luar biasa ini ya, ruang Ember yang asli ini sering dijuluki sebagai keajaiban dunia ke-8. Perkiraan modern yang mengenai nilai ruangan yang asli ini ya berkisar dari 142 juta USD di tahun 2007 hingga lebih dari 500 juta USD di tahun 2016, dan kalau 2023 ya yang pastinya ya lebih dari 500 juta USD ya. Gue males banget suruh ngitung-ngitung, lo hitung aja sendiri tuh. Ya jadi seperti itu ya kisah dari Ember Room, salah satu karya seni paling berharga yang pernah dibuat manusia dan menjadi salah satu harta karun paling misterius di dunia. Ya jadi kayak gitu rek video kali ini. Menurut kalian ya, kira-kira Ember Room ini masih ada di suatu tempat atau memang sudah benar-benar hancur? Coba komen di bawah ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi. Terima kasih ya udah nonton sampai habis.
Mwah.